amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitabin Nasaidiniya wal wasaya limaniyah lil Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi bidaraini amin. Ila an qala wa qala alaihi salatu wassalam, man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihin kunna lahu sitram minan nar. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kana lahu thalasu banatin yu'addibuhun wa yarhamuhun wa yukaffiluhun wajabat lahul jannah albattata. Qila ya Rasulullah wa in kanat asnatain. Qala wa in kanat asnatain. Qala fara'a ba'dul qawm law qala wahidah laqala wahidah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibun nabiyul karim. Nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin wa inna ta'alum wa ta'alim tadzakur wa tazkir wa nafa'ul intifa' wa ifadu sibana salat wa masubi kitabil sanati rasuli wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi bi wajhillah maradati wa qurbihi sawbihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad kembali memberikan nasihat kepada kita dengan ucapan beliau, dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa diuji oleh Allah daripada ini beberapa orang anak perempuan dengan suatu ujian, kemudian dia berbuat baik dengan mereka, dia membaguskan di dalam mendidik daripada anak-anak perempuannya, maka jadilah anak perempuan itu nanti bagi dirinya sebagai penutup daripada api neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, juga sabda Nabi lagi, man kana lahu salasu banatin yu'addibuhun wa yarhamuhun wa yukaffiluhun wajabat lahul jannah albattata. Siapa yang memiliki dari 3 orang anak perempuan yang dia ajarkan adab pada mereka, dia kasih sayangi mereka, dan dia tanggung mereka, maka wajib baginya masuk ke dalam surganya Allah. Lalu ditanya, ya Rasulullah, wa in kana tasnatain, bagaimana jikalau 2 mempunyai anak perempuan? Nabi menjawab, wa in kana tasnatain, walaupun 2 mempunyai, begitu pula kalau dia membaguskan adabnya, mendidiknya sehingga beradab, mengasihi sayanginya dan menanggungnya, maka walaupun 2 juga, maka Nabi menjawab, walaupun 2 orang itu juga bisa menjadi sebagai pendinding dari pintu neraka. Menjadi perawi lagi para ba'dul qaum allau qala wahidah laqala wahidah. Sebagian kaum tadi berpendapat, andai kata ada yang bertanya dan memastikan pada Nabi, jika 1 orang bang bisakah juga, maka niscaya Nabi juga akan menjawab, 1 orang pun juga mempunyai anak perempuan, lalu dia membaguskan ajarannya, membaguskan pendidikannya, itu yang akan menjadi pendinding juga daripada api neraka, juga daripada ayah dan ibunya. Kenapa ketika seseorang di sini Rasulullah berbicara tentang anak perempuan, keutamaan anak perempuan, kelebihan anak perempuan, karena kebanyakan orang di zaman jahiliyah itu yang mereka dambakan adalah anak laki-laki. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya anak perempuan, semacam tidak senang, semacam tidak ridha mempunyai anak perempuan. Padahal anak perempuan pun kalau kita didik, kalau kita bimbing dia, kalau kita ajarkan adab, kalau kita arahkan kepada agama, perempuan pun juga bisa berhasil dan menjadi kebanggaan juga. Ketika di dalam Al-Quran, wa iza busyira ahaduhum bil unza zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Apabila salah satu dari mereka itu kaum kufar diberitakan
bahwa dia melahirkan anak perempuan, maka wajahnya pun muswaddan, berubah menjadi hitam. Wa huwa kazim, dalam keadaan marah. Artinya harapkan laki-laki. Karena di zaman jahiliyah itu mereka itu kalau nyembah anak perempuan, ada yang mereka patak, mereka kubur hidup-hidup anak perempuannya, daripada kada senangnya mempunyai anak perempuan. Namun datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun Nabi kita mempunyai anak beberapa orang perempuan. Beliau mempunyai anak perempuan, Nabi kita ada 4, daripada Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhunna. Kalau laki-laki cuma 3, jadi lebih banyak wanita. Laki-laki Sayyidina Qasim, Sayyidina Abdullah, dan Sayyidina Ibrahim, 3. Adapun anak perempuan 4. Dan Nabi selalu bergembira setiap kali diberitakan kepada beliau bahwa istri beliau melahirkan anak perempuan, selalu gembira. Ada pernah cemberut seperti orang kafir. Mereka tidak mengetahui, seperti dalam ayat yang sering kita dengar di dalam ketika hendak bertasmiyah, walaysa zakaru kal unsa, tidaklah laki-laki seperti perempuan, tidaklah laki-laki yang kau harapkan. Sebagian tafsir menyebutkan tidaklah laki-laki yang kau harapkan seperti perempuan yang diberikan oleh Allah. Kada sama. Kadang-kadang kita kurang senang diberi oleh Allah. Sayyidina Imran, ayahnya Maryam, ketika diberikan Sayyidatuna Maryam, tapi lihat ini perempuan bukan sembarang perempuan. Sayyidatuna Maryam melahirkan Nabi Allah Isa alaihi salam, melahirkan Nabi Isa. Walaupun Sayyidatuna Maryam dia seorang perempuan, tetapi dia waliullah, dia adalah kekasih Allah. Jadi semuanya pemberian Allah Ta'ala itu hendaklah kita syukuri, hendaklah kita dengan senang hati. Walaupun ada sebagian orang juga yang sampai-sampai bawa USG pun USG-nya salah, medahkan lakian. Sekali lahir sakanya binian. Nah, tetap kita harus senang dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pemberian Allah pasti yang terbaik. Kalau pilihan Allah pasti yang terbaik, pilihan kita belum tentu baik. Makanya itu walaisa zakaru kal unsa. Padahal dia berharap bahwa yang lahir itu Sayyidina Imran ini, dalam surah Ali Imran dia berharap yang lahir itu laki-laki. Aku bernazar kalau anakku lahir laki-laki akan aku sumbangkan untuk Baitul Maqdis. Artinya Sayyidina Imran ini bernazar kalau lahir anak laki-laki, ini khusus mengurus Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis itu, khusus jadi kaum, khusus untuk melayani, khusus untuk mengurus masjid saja. Nanti aku nang mencarikan dia pekerjaan, aku nang mengungkusi. Nah itu nazar daripada ibu ayahnya Imran tadi. Tapi lahir anak perempuan. Nah, namun anak perempuan juga mungkin dari segi keutamaan, dari segi pangkat dan kedudukan melebihi dari banyak kaum laki-laki. Nah, karena termasuk perempuan-perempuan yang sempurna, perempuan-perempuan yang sempurna. Jadi sehingga banyak hadis-hadis Nabi yang mana menganjurkan kita untuk mendidik anak wanita. Karena anak perempuan itu sebenarnya adalah madrasah yang pertama kali di dalam alam kita ini. Ya, awalu madrasatin fil alam madrasah yang pertama kali di dunia ini adalah ibu. Jadi guru kita yang pertama itu mama kita. Ibu kita, mama yang melajari kita bepandir. Ibu yang melajari kita yang pemulaan. Sehingga kalau kita punya anak perempuan, bila kita didik mereka, kita kasih sayangi mereka, kita tanggung mereka, kita syukuri atas pemberian Allah, maka itu pun akan mewajibkan kita masuk ke dalam surga. Qila ya Rasulullah tadi, wa in kana tasnatain, jikalau 2, Rasulullah menjawab 2 pun juga. Nah lalu sebagian ada yang mengatakan
Bagai andai kata ada yang bertanya kepada Nabi, saikung bang, saikung mungkin juga ya Rasulullah. Tapi kadang bertanyanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu unsa falam yaidha wa lam yuhinha wa lam yu'sir waladahu ya'ni zukur 'alaiha adkhalahu Allahul jannah. Nabi lagi bersabda, barang siapa memiliki anak perempuan kemudian dia tidak menguburnya hidup-hidup dan tidak menghinakannya dan tidak mengutamakan anak laki-laki di atas dirinya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Nah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Jangan ini mentang-mentang anak laki-laki ini dilebihkan daripada anak perempuan. Tetap kita samakan dari hal pemberian dan lain-lainnya. Wa makna yaidha yadfinha hayatan, yakni menguburnya secara hidup-hidup itu. Makanya di dalam Al-Quran, wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ketika seorang anak perempuan dikubur hidup-hidup, nah itu nanti akan ditanya atas dasar dosa apa dia dikubur secara hidup-hidup. Itu karena itu di zaman jahiliyah sering memperbuat yang demikian, kama kana ahlul jahiliyah yaf'aluna dzalik. Wa qad yasturu min ba'din nasil aghbiya idza ukhbira bi hudusi bintin lahu aw li ghairihi min al kalimati syani'ati dallati ala karahiyatil unsa wa adamir ridha biha bima la yanbaghi. وذلك من المكروهات والمستقبحات وهو قريب مما وصف الله به أهل الجاهلية في قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كاظم. Dan kata Imam Haddad lagi, kadang-kadang terbit dari sebagian manusia yang bodoh jika dikabarkan kepadanya bahwa dia melahirkan anak perempuan, maka terbit darinya kata-kata yang keji yang menunjukkan bahwa dia itu tidak senang dengan anak perempuan dan tidak rida dengan apa yang diberi oleh Allah. Dan yang demikian termasuk kata-kata yang dibenci dan kotor. Itu sangat dekat dengan apa yang disifatkan oleh Allah dengan kaum jahiliyah. Dalam firman-Nya, jikalau diberitakan salah seorang dari mereka bahwa ia melahirkan anak perempuan, maka wajahnya pun menjadi hitam kelam seperti marah. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih, menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Karena dipadahkan anak bibinian bersembunyi, ada yang seminggu, ada yang setengah bulan bersembunyi karena keluar supan anak bibinian. Nah, apa yang disupankan? Karena mereka juga mempunyai anak laki-laki zaman jahiliyah itu, ini adalah warisku, ini penggantiku, ini bangga mereka. Ketika anak perempuan, mereka itu merasa malu. Jadi saking malunya bersembunyi kada keluar. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan mengorbankannya ke dalam tanah? Nah, artinya ia bersembunyi dan ia berpikir dalam hatinya, ini ku ingunkah dengan kehinaan atau ku kubur hidup-hidup supaya jangan hina lagi. Alasa ma yahkumun, maka alangkah buruk apa yang mereka tetapkan, itu sangat jahat, mengubur bayi hidup-hidup yang tidak berdosa. Falyahzaril mu'minut taqiyyu min dzalik, hendaklah seorang mukmin yang bertakwa menghindari demikian. Maksudnya benci baisi anak bibinian. Nah, pokoknya tanamkan dalam hati bahwa pemberian Allah pasti lebih baik, pilihan Allah pasti lebih baik dari pilihanku. Walaupun selama ini aku mengharapkan anak laki-laki, tapi Allah beri perempuan, itulah yang lebih baik. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih mengetahui dengan apa yang ia lahirkan, apa yang dilahirkan oleh istrinya Imran tadi. Allah lebih mengetahui. Nah, kan ayahnya hendak berharap laki-laki. Nah, jadi wallahu a'lamu bima wada'at. Wa laisa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam.
wa min ihanatiha wa min isari waladihi zakar 'alaiha fa innahu la yadri fi man takunul barakatu wal 'aqibatul hasanah, karena ia tidak mengetahui dari mana keberkahan dan kesudahan yang baik itu tidak tahu. Wa yanbaghi liman arada tazawwuja ay yataharra zatad dini wal khairi was salah, dan hendaklah sepantasnya bagi orang yang ingin kawin, dia itu memilih atau mencari daripada orang perempuan yang beragama dan mempunyai kebaikan. Wa in kanat faqiratan wa ghaira fa'iqatin fil jamal, walaupun perempuannya itu orangnya fakir dan tidak terlalu cantik, tapi dia zatad din wal khairi was salah, dia mempunyai agama, mempunyai kebaikan, mempunyai akhlak, itu yang dicari. Wa faqad hassa alaihi salatu wassalam ala zatid din, dan Nabi mendorong kita untuk mengawini perempuan yang beragama, maksudnya perempuan yang mempunyai pengetahuan agama. Wa raghaba fiha wa qala fazfar bi zatid din taribat yadak, dan Nabi bersabda, ambillah olehmu keberuntungan dengan mengawini perempuan yang ditinjau dari segi agamanya baik. Taribat yadak, jika engkau tidak mengambil perempuan yang agamanya baik, maka engkau akan rugi. Fala yanbaghi lil insan ayatazawwajal mar'ah limaliha wa jamaliha faqat fa inna dzalika makruh. Maka tidaklah pantas seseorang kawin dengan perempuan karena alasan harta dan cantiknya saja, itu hukumnya makruh. Jangan hanya sebatas itu, tanpa ada zatid din, makruh. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi lagi bersabda, la tazawwajun nisaa li husnihin fa asa husnuhun ay yurdihin wa la tuzawwijuhunna li amwalihin fa asa amwaluhunna an tutghiyahun walakin tuzawwijuhunna 'ala ad-din. Al-haditsa. Nabi lagi bersabda, jangan kalian kawini, nikahi perempuan itu karena kecantikannya saja. Barangkali kecantikannya itu akan membuat dia hina. Apa yang membuat hina kecantikan? Sombong dengan kecantikan, sombong dengan kebungasan. Dia merasa sombong, merasa tinggi pada suaminya, menjadi hina kan. Dan jangan juga kalian mengawini perempuan karena hartanya, barangkali hartanya itu akan membuat dia berbuat zalim. Jangan karena itunya saja maksudnya, tapi kawini mereka karena agama. Nah, sehingga agama nomor satu. Nomor satu itu adalah pendidikan agamanya, itu. Summa inna man qasada tarkan nikahi tafarrugan lil ilmi wal ibadah. Adapun orang yang berniat meninggalkan nikah untuk mengosongkan diri untuk belajar ilmu dan ibadah, wa taba'udan an syawagilid dunya wa alaikiha, dan dia menjauhkan diri dari kesibukan dunia dan segala sesuatu yang bergantung dengannya. Wa kana ma'a dzalika farighal qalbi anil maili ilan nisa'i war rukuni ilaihin, dan dengan demikian dia hatinya kosong dari memikirkan perempuan dan cenderung kepada perempuan. Fa innahu la ba'sa alaihi fi tarkihi wala junah, maka tidak mengapa baginya meninggalkan nikah dan tidak berdosa. Ada bapak, kalau ini memang kada terpikir, kadang-kadang orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syahwat dalam kawin itu tidak terlalu tinggi. Maka kalau ini kada pacang mengganggu ibadah, lebih bagus kada usah nikah supaya jangan ada tanggungan. Faqad ra'a zalika wa akhadha bihi jama'atun min salihis salaf wal khalaf rahimahumullah. Dan berpendapat dengan demikian dan diambil pendapat itu oleh jemaah sekelompok dari ulama-ulama saleh zaman dahulu ataupun zaman sekarang,
Itu diambil sebagian-sebagian dari mereka, ada yang tidak nikah, diantaranya semacam Al-Imam Nawawi ya. Beliau tidak nikah, beliau tidak kawin. Jadi setelah di akhir hayat beliau, ada yang bertanya jadi antara murid beliau, "Alla tatazawwaj ya Imam?" Wahai Imam, pian kada kawin kah? Jadi Imam Nawawi, aku keringat dia. Ingat dengan kawin karena sibuk dengan ilmu. Beliau paling ingat kawin. Itu Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wa qad qila li ba'dihim alla tatazawwaj. Sebagian dari mereka ditanya, "Kada kawin kah?" Faqala, dia menjawab, "Qad ajaztu an taqwimi nafsi. Afa adummu ilaiha nafsan saniyah." Ujarnya, aku lemah daripada mengontrol diriku, lemah dari mengurus diriku. Apakah aku mesti mengumpulkan lagi orang yang kedua? Aku mau urus diri seorang aja lapah, kayak apa mau urus anak bini? Mau urus seorang aja lapah. Nah, wakila misla zalik li akhar minhum. Lalu ditanyakan lagi kepada orang lain, kenapa kada kawin? Faqala, dia menjawab, "Lau qadartu ala tatliki nafsi la talaqtuha." Jikalau aku mampu mentalak diriku, maka aku talak. Ada sarana kawin lagi, akunya aja aku talak, sudah nafsu ku nih. Nafsul amarah bisu. Kayak apa nak kawin? Nafsu ku aja aku talak. Nah, nafsu ku nang mengajak kepada perbuatan jahat. Kayak apa nak menambahi? Cakanya kawan nafsu ku nih aku talak. Waqila li Bishr bin Harits rahimahullah, innan nasa yatakallamuna fik yaqulun innaka tarikun lis-sunnah yuriduna tazawwuj. Faqala qulu lahum huwa mashghulun bil faridah. Intaha. Dikatakan orang kepada Imam Bishrun al-Hafi Ibn al-Harits al-Hafi, salah seorang ahli tasawuf juga. Rupanya beliau kada kawin juga nih. Ujar orang berkata kepada beliau, "Wahai Bishr, itu orang memandir pian." Ujar orang berucap, "Pian itu meninggalkan sunnah." Kenapa pian kada kawin? Kawin itu sunnah. Faqala, lalu ujar Bishrun al-Hafi, "Padahakan lawan orang nang mau berucap lawan aku meninggalkan sunnah di padahi lawannya." Padahakan Bishrun al-Hafi itu sibuk menggawi nang pardu, makanya kada ingat lawan nang sunnah. Nah, kawin itu sunnah aja kada pardu. Nya sibuk menggawi nang pardu, jadi kada ingat lagi lawan nang sunnah. Padahakan ya. Nah, itu Bishrun al-Hafi. Qultu, lalu kata Imam Haddad, "Fayambagi liman arada tazawuja ayatazawwaja biniyatil isti'anati 'ala ad-din wal akhirah." Maka hendaklah orang yang hendak kawin itu dia berniat, memasang niat untuk membantu agama dan akhiratnya. Nah, itu tujuan kawin itu niat membantu agama dan akhiratnya. Itu yang pertama. Membantu agama dan akhirat, bukan membantu dunia. Nah, kalau ada dunia terbantu bagus juga, tapi tujuan utamanya membantu agama dan akhirat. Seperti halnya Nabi SAW, beliau tidak pernah kawin kecuali dengan niat membantu agama dan akhirat. Sehingga di antara doa yang bagus ya bagi orang-orang yang hendak kawin, di antaranya jangan kada dibuat seperti Allahumma inna nas'aluka zaujatan salihatan tu'inuni ala ta'atik. Nah, bertambah, ya Allah berilah ulun istri yang salehah yang membantu diri ulun berbuat taat kepada pian. Nah, membantu bukan menghalangi bini, tapi membantu berbuat taat. Ya, itu nanti dicari. Nah, karena niatnya demikian, kata Imam Haddad, niat kawin itu supaya membantu agama, membantu akhirat. Seperti Nabi kawin dengan Sayyidatuna Khadijah, terbantu agama Islam dengan harta Sayyidatuna Khadijah. Kawin dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab, salah satu daripada anak orang Yahudi yang mana termasuk di dalam harta ghanimah yang Nabi kawini, berataan sekabilahan masuk Islam dengan sebab Nabi kawini putri daripada pimpinan Yahudinya tadi. Nah, masuk Islam berataan. Wa man taraka, dan adapun orang yang meninggalkan nikah kawin, fayambagi ayatruka biniyati tahaffuzi 'ala din
hendaklah juga sepantasnya dia meninggalkan nikah tadi dengan niat memelihara agama juga. Wa itsari janibi salamati wal ihtiyat, dan mengutamakan sisi selamat dan ihtiyat. Fayakunu fi tazawwujihi wa tarkihi ala niyatin salihatin yasluhu taqarrubu biha ilallah. Maka dia baik pada kawinnya atau tidak kawinnya, dua-duanya ada niat yang baik, yaitu mendekatkan diri pada Allah. Jadi siapa nang kada kawin niatnya mendekatkan diri juga, aku kada nak kawin karena kada tapi kancang juga non lawan juga bila aku kada kawin nyaman aku bebas ke sana kemari untuk beribadah. Nah, niatnya demikian. Kayak tujuan nang kawin jauh kawin supaya menenangkan diri daripada pikiran-pikiran yang kada benar, supaya nyaman beribadah. Jadi kawin. Jadi dua-duanya tujuannya untuk ibadah. Karena kita memang dicipta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi berdasarkan pekerjaan-pekerjaan nang semuanya itu niat ujung-ujungnya untuk ibadah. Berdasarkan niatkan ibadah. Nang kawin niat ibadah, nang kada kawin niat ibadah juga. Wa amma man yu'awwilu fi nikahihi wa fi tarkin nikahi ala huzuzid dunya wa aghradiha wa bawa'isi tab'i wa syahwati fahuwa ba'idun minas sawab wa ta'assi bi salihis salaf. Adapun orang yang beralasan di dalam nikahnya atau beralasan pada meninggalkan nikah demi untuk mendapatkan huzuzid dunia, bagian-bagian dunia, dan maksudnya kalau niatnya kawin misalnya hendak sugih, niatnya kawin hendak kaya, mengawini janda kaya, niatnya supaya dapat hartanya. Nah, niat supaya dapat hartanya, atau wa bawa'isi tabai wasyahwat, niat kawin karena dorongan tabiat dan syahwat. Dorongan tabiat dan syahwat aja niat kawin karena mencari nang bungas, mencari nang cantik, mencari niatnya dorongan syahwat aja, bukan niat sunnah Nabi. Kalau niatnya yang demikian, maka itu jauh dari kebenaran, jauh dari mengikuti salihis salaf, jauh dari mengikuti dari ulama-ulama salaf. Ulama salaf bukan niatnya untuk dunia, tapi niatnya untuk akhirat, untuk kemajuan agama. Kawinnya mereka untuk kemajuan agama. Nah, itu cerita para sunan-sunan dahulu kawin dengan putri raja, nah, akhirnya kerajaan masuk Islam karena peminantu Habib misalnya. Nah, itu orang-orang dahulu demikian. Niatnya kawin bukan mencari syahwat, tapi supaya berdakwah, supaya masuk Islam orang-orang. Wallahul muwaffiq wal mu'in, la raiba ghairah, la rabba ghairuhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik dan menolong kita, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bimbing kita pada jalan diridainya, jalan dari surga. Allah akhiri umur kita dengan husnul khatimah, masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab ala dunia. Kulinatin salih bila hadratin Nabi al-Fatihah.